Assalamualaikum, halo semua. Di video kali ini kita akan membahas sebuah materi yang berjudul Kehidupan Politik, Ekonomi, dan Sosial Budaya Kerajaan Kuno sampai Modern di Filipina. Nah, sebelumnya yuk kenalan dulu. Nama saya Putri Handayani, NIM 1938011, mata kuliah Asia Tenggara, dosen pengampu Cicilia Melinda MPD. Yeay! Nah, sekarang saatnya kita akan membahas materi ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim agar mata kuliah dan pelajaran ini dapat bermanfaat dan berkah. Filipina atau Republik Filipina adalah sebuah negara republik di Asia Tenggara, sebelah utara Indonesia dan Malaysia. Filipina merupakan sebuah negara kepulauan yang terletak di lingkar Pasifik Barat. Filipina merupakan negara paling maju di benua Asia setelah Perang Dunia Kedua. Namun, sejak saat itu telah tertinggal di belakang negara-negara lain akibat pertumbuhan ekonomi yang lemah, penyitaan kekayaan yang dilakukan pemerintah, korupsi yang luas, dan pengaruh-pengaruh neokolonial. Meskipun begitu, saat ini Filipina mengalami pertumbuhan ekonomi yang moderat, yang banyak disumbangkan dari pengiriman uang oleh pekerja-pekerja Filipina di luar negeri dan sektor teknologi informasi yang sedang tumbuh pesat. Nah, sekarang kita masuki materi yang pertama ya, Filipina masa kerajaan. Sebelum orang-orang Spanyol datang pada abad ke-16, di Filipina berdiri kerajaan-kerajaan kecil yang bercorak animisme, yang terpengaruh sedikit kultur India, dan yang bercorak Islam di bagian selatan kepulauan. Peninggalan tertulis Filipina dimulai sekitar abad ke-8 berdasarkan temuan lempeng tembaga di dekat Manila. Dari tulisan pada lempeng itu diketahui bahwa Filipina berada dalam pengaruh Sriwijaya. Namun, bukti tertulis ini sangat sedikit sehingga ahli-ahli sejarah Filipina masih beranggapan bahwa sejarah Filipina dimulai pada era kolonialisme. Selanjutnya, materi yang kedua. Filipina masa pergerakan nasional. Pergerakan nasional di Filipina umumnya dianggap bermula ketika tokoh pemuda Jose Rizal menerbitkan tulisannya yang berjudul Noli Me Tangere, Jangan Sentuh Aku dalam bahasa Latin pada 2 Juni 1882. Dalam tulisan berbentuk novel ini, Jose Rizal mengkritisi kekuasaan Spanyol dan kondisi penduduk dalam masa penjajahan. Setelah kembalinya Jose Rizal ke Filipina dan Eropa pada tahun 1892, dia mendirikan organisasi pergerakan kemerdekaan yang bernama La Liga Filipina yang membuatnya ditahan oleh penjajah Spanyol. Nah, yang ketiga, Filipina masa Roxas dan Marcos. Pada masa pemerintahan Roxas, beliau memberikan amnesti kepada siapapun yang telah bekerja sama pada Perang Dunia Kedua, kecuali orang-orang yang melakukan gangguan kriminal. Dan pada masa pemerintahan Marcos, beliau selama sekitar 21 tahun memerintah secara diktator, menangkap dan memenjarakan para aktivis, ditambah dengan korupsi yang dilakukan keluarga dan kroninya. Pembunuhan terhadap Senator Benigno Aquino menjadi syarat awal akan terjadinya gerakan massa. Yang keempat, perkembangan Filipina dewasa ini. A. Politik pemerintahan. Bentuk pemerintahan di Filipina ditata sebagai sebuah republik, di mana presiden berfungsi sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, dan panglima tertinggi angkatan bersenjata. Presiden dipilih dalam pemilu untuk masa jabatan 6 tahun dan memilih serta mengepalai kabinet. Filipina merupakan anggota aktif dari PBB sejak penerimaannya pada 24 Oktober 1945. Presiden Filipina dikenal oleh masyarakat setempat dengan sebutan Ang Pangulo. Misalnya, Ang Pangulong Benigno S. Aquino III untuk presiden yang sedang menjabat sekarang. B. Ekonomi. Filipina dikenal dengan pertanian padi bukitnya yang diperkenalkan kira-kira 2000 tahun lalu oleh suku Batak. Padi-padi bukit tersebut terletak di lereng-lereng gunung Ifugao
dan berada di ketinggian 5.000 kaki DPL. Ia dinyatakan sebagai warisan dunia oleh UNESCO, Badan PBB untuk Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan pada tahun 1995. Pemerintah telah menjanjikan untuk terus mereformasi ekonominya untuk membantu Filipina setanding dengan perkembangan negara industri Asia Timur. Strategi dilakukan termasuk peningkatan infrastruktur, merombak sistem pajak untuk menambah pendapatan pemerintah, juga deregulasi dan penstawasan ekonomi dan meningkatkan integrasi perdagangan di wilayah sekitar. Alhamdulillah sudah selesai. Nah, itu dia tadi materi mengenai kehidupan politik, ekonomi, dan sosial budaya kerajaan kuno sampai modern di Filipina. Terima kasih semua, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.